Nabila di acara podcast Asik. Nah, malam ini saya tidak sendirian. Di sini ada narasumber yang sangat istimewa nih. Ada Kak Fitri. Selamat malam Kak Fitri. Selamat malam Kak Bella. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama Kak Fitri, aku cuma mau pesan nih buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya, meskipun sekarang COVID udah ini ya Kak ya. Benar banget Kak Bella. Iya, jangan lupa memakai masker, tetap memakai masker ya, terus cuci tangan, terus pakai hand sanitizer gitu. Oke nih Kak, kita langsung aja nih ya ngobrol-ngobrolnya ya Kak ini. Sekarang Kak Fitri ini sedang kuliah ya Kak ya? Iya benar, sedang kuliah di semester akhir. Aduh, semester berapa tuh Kak? Semester 6. Alhamdulillah udah sampai semester 6 ya. Iya. Sekarang kuliahnya masih online atau udah offline Kak? Kalau untuk sekarang itu kan sebenarnya udah hybrid ya Kak. Iya. Ada yang offline, ada yang online. Cuman karena mungkin di sini kita kan udah semester 6 nih. Fokus kita udah lebih ke skripsi, tugas akhir, KKN gitu. Jadi kalau untuk mata kuliahnya kita diberlakukan online, tapi kayak kerja praktek lapangannya kita offline. Oh gitu, Kak. iya. Terus nih Kak ya, menurut Kak Fitri lebih menyenangkan yang offline atau online Kak? Ada plus minusnya sendiri-sendiri ya gitu. Kak. Kalau offline menyenangkan, bisa ketemu dengan teman-teman, terus dapat ngobrol dengan teman-teman secara langsung gitu. Kalau online kan pada di kosan masing-masing atau di rumah masing-masing, interaksinya juga kurang ya. Cuman di sini kalau online tuh ada plusnya, jadi kita bisa sambil kuliah dimanapun sesuai yang kita inginkan gitu, nggak selalu bosankan di dalam kelas terus gitu sih. Iya Kak, emang bener ya. Terus ini kan kalau semisalnya online kan pasti mereka pada di kos masing-masing atau di rumah masing-masing ya Kak ya. Terus bagaimana sih pas Kak Fitri udah pulang ke rumah, bagaimana cara Kak Fitri mengatasi stres pada saat di rumah, sedangkan di rumah itu sedang tidak kondusif gitu? Itu gimana Kak? Oke, ya bener banget. Jadi tuh aku tinggal di salah satu pedesaan yang itu sinyalnya itu masih sulit seperti itu. Dan salah satu untuk cara mengatasinya biasanya itu mencari tempat yang ada sinyalnya. Terus kalau emang lagi nggak kondusif, lebih baik aku berangkat ke Magelang atau di kosan, karena emang di kosan itu kan sinyalnya lebih stabil gitu. Karena menurutku kalau aku pulang itu adalah tempat buat aku me time, buat iya. Untuk kalau di Magelang itu kan banyak kegiatan yang dilakukan, baik itu kuliah ataupun kegiatan yang lain. Nah, tujuanku pulang itu benar-benar buat aku me time dengan diri sendiri dan juga dengan keluarga. Jadi kalau semisal emang tidak perlu banget untuk pulang, lebih baik aku tetap di kosan aja. Oh gitu ya Kak, berarti kalau di rumah itu emang kekurangannya itu sinyalnya yang kurang mendukung ya Kak ya? Sinyalnya itu lemah sekali. Oke. Untung ini ya Kak ya, di kosan tidak sinyalnya itu baik gitu ya Kak ya. Iya benar banget ya. Karena kan di sini sudah di kota ya, jadi sinyalnya itu lancar gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, menurut Kak Fitri itu yang dimaksud mental health itu apa menurut Kak Fitri? Kalau menurutku mental health itu kayak kesejahteraan jiwa gitu ya kan. Itu seperti kayak kita benar-benar dirasa kita normal, terus kita mampu mengetahui batas sampai mana sih kemampuan kita, terus kita paham terkait potensi kita yang dimiliki. Jadi benar-benar kayak kita merasa nyaman di situ, karena mental health itu kan artinya kesejahteraan jiwa ya Kak. Oh iya, emang ya kalau mental health ya itu mentalnya itu harus benar-benar sehat gitu ya. Iya, banget. Oke. Terus selanjutnya itu apakah mental health ini sangat penting menurut Kak Fitri? Oh ya jelas benar. Mental health itu benar-benar sangat penting, baik itu di lingkungan, baik untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita punya mental health yang baik, situ kayak kita bisa membawa
banyak sekali positif, baik ke lingkungan maupun buat diri kita sendiri. Karena ketika kita mempunyai mental yang sehat di situ, benar-benar mempengaruhi banyak hal. Kayak fisik kita jadi sehat juga, karena kita selalu berpikiran kayak semuanya akan baik-baik saja gitu. Jadi itu benar-benar membawa kepositifan baik ke lingkungan maupun ke diri sendiri gitu. Jadi emang sangat penting itu mental health. Oke, sangat penting ya ini menurut Kak Fitri ya. Terus pernah nggak sih Kak Fitri merasa insecure gitu? Pernah nggak Kak? Sering ya Kak? Aduh, sering ya. Oke. Terus bagaimana sih cara Kak Fitri mengatasi rasa insecure gitu? Rasa insecure itu sering banget datang, kayak lihat teman-teman kok wah pinter banget ya ikut lomba sana sini, terus mereka kayak pada nilainya bagus-bagus gitu. Cuman ya kembali lagi kan setiap manusia itu kan diberikan Tuhan dengan kemampuannya masing-masing, diberikan sebuah potensi masing-masing. Mungkin emang kita nggak bisa kayak teman-teman, tapi kita punya sesuatu yang itu juga lebih dari teman-teman. Jadi kita punya potensi dan kemampuan yang lain yang belum tentu orang lain itu bisa. Jadi kalau insecure aku sering banget, tapi rasa insecure itu kalau dari aku kalau bisa itu kayak buat jadi semangat aku nih. Teman-teman udah sampai depan nih, aku masih di belakang. Aku harus paling enggak aku harus bisa mengejar mereka dengan cara aku sendiri tanpa harus sama seperti mereka, karena kembali lagi potensi kita dan kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Iya, berarti dengan memacu adanya rasa insecure itu memacu semangat kita untuk lebih ke yang baik lagi gitu ya. Benar banget Kak. Oke, jadi terus kan sekarang tadi Kak Fitri bilang kalau sekarang kan Kak Fitri udah semester akhir nih. Terus apakah merasa tertekan? Kan ya kalau mahasiswa semester akhir itu pasti kan banyak sekali tuh ya, mungkin tanggungannya kan sekarang belum skripsi ya, kan, mungkin semester depan udah skripsi gitu. Apakah merasa tertekan gitu Kak? Kalau tertekan enggak, cuman jadi kepikiran aja. Oh gitu ya. Kalau semester 6 itu kan lagi menghadapi yang namanya KKN, benar, terus PLP gitu kan, ada magang juga gitu ya. Sebenarnya yang terkadang itu menjadi kepikiran itu kayak ini sih, tuntutan atau emang keharusan dari orang tua tuh pengennya aku lulus tepat waktu gitu. Jadi kalau bisa 4 tahun aja itu udah cukup. Nah itu yang membuat kepikiran, karena kadang dalam dunia nyatanya tuh nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Banyak sekali lika-liku yang harus dihadapi. Emang mungkin kita tuh juga ngerasain. Iya, saya juga ngerasain karena kita sama-sama semester akhir juga kan Kak ya. Aduh, jadinya kan di situ rasa insecure-nya juga tinggi juga kan. Terus gini Kak, apakah dengan pergi ke psikolog itu untuk masalah mental itu apakah perlu gak, atau kita hanya menghadapi sendiri kayak gitu? Menurutku perlu. Kalau emang kita udah di fase kayak bener-bener udah nggak nyaman, udah bener-bener kayak udah nggak bisa dihadapi sendiri. Karena pastinya saya juga pernah ngerasain di fase dimana kayak udah bener-bener aku ngedown, aku udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak mentalku bener-bener hancur gitu. Kayak aku mencoba untuk baik-baik saja, tapi tetap kayak ngerasa itu malah menyiksa diri kita. Kayak ketemu sama orang-orang jadi canggung, terus bawaannya tuh pengen sendiri gitu, nggak mau ketemu sama orang banyak, tapi dipaksakan oleh keadaan harus bertemu dengan orang-orang. Nah kalau emang kayak udah ngerasa nggak kuat lagi, ini sih pentingnya konsultasi ke psikolog biar kita itu bisa mengembalikan mental healthy kita ke posisi yang normal kembali, karena itu benar-benar sangat penting. Soalnya kalau semisal itu sampai hal yang ke buruk, itu imbasnya gak cuma ke kita tapi juga ke lingkungan sekitar juga. Iya, terus ini ya Kak, tadi kan aku udah tanyain tentang masalah kakak kalau pas lagi down gimana gitu kan. Terus sekarang nih cara Kak Fitri untuk me time, healing gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan bilangnya healing gitu ya. Itu kalau Kak Fitri healingnya gimana? Jalan-jalan kah, belanja atau gimana gitu kan ya? Mungkin healingku agak aneh ya, karena mungkin kayak healingnya temen-temen tuh pengen jalan-jalan kemana, terus kayak shopping gitu.
Kalau healingku itu cukup di sebuah satu ruangan petak kecil, yaitu kamar kosanku itu kayak di situ benar-benar yang penting aku tuh benar-benar sendiri gitu, jangan sampai ada orang yang kayak nemui aku. Harus benar-benar sendiri gitu ya. Kayak aku sendiri. Nah jadi biasanya healing itu malah malam hari gitu kan, ketika orang pada tidur aku benar-benar merenung di situ gitu. Buat healing, karena emang aku tuh sebenarnya orang yang introvert gitu ya. Suka sendiri, kayak ngerasa lebih nyaman kalau sendiri, tapi kadang ngerasa bosen juga kalau sendiri. tapi lebih enak kalau lagi sendiri. Jadi kalau emang healingku tuh lebih baik aku sendiri, istirahat sendiri gitu. Karena pernah nyoba kayak healingnya, coba jalan-jalan atau kayak teman-teman gitu, tetap ngerasa ada yang kurang gitu. Harus bener-bener sendiri, nggak boleh ada seseorang gitu ya. Harus sendiri gitu. Sangat unik ya, healingnya dari Kak Fitri ini. Kan kebanyakan orang kan ya mestinya ke tempat ramai gitu ya, jangan diri ke pantai, ke gunung atau kemanapun. Kalau Kak Fitri ini ya agak nggak serem tapi unik ya, maksudnya menyendiri kayak gitu. Dulu suka itu naik gunung gitu kan, sekarang kayak, tapi sekarang ngerasa karena mungkin waktunya yang udah kayak nggak tepat itu. Terus kan banyak kegiatan, jadi ngerasa capek, ya itu ngerasa naik gunung tuh udah nggak semenarik dulu gitu ya. Mungkin karena juga kesibukannya Kak Fitri juga. Dengar-dengar Kak Fitri juga mantan ketua himpunan ya. Aduh, mantan bukan, demisioner. Iya, demisioner ya. Mantanku yang di sana. Aduh, maaf ya. Aduh, salah ini. Oke, yang terakhir ya Kak ya. Bagaimana sih tips dari Kak Fitri untuk menjaga mental kita supaya maksudnya tuh nggak down gitu, meskipun kita banyak tekanan gitu ya dari luar, biar kita tuh bisa menata diri sendiri, biar nggak, bahasa Jawanya itu kebradak gitu. Gimana tuh Kak? Buat teman-teman, pertama nih ya, buat mungkin teman-teman di sini banyak yang merasa insecure. Boleh banget insecure, tapi jadikan insecure itu kayak sebagai semangat buat teman-teman untuk selalu maju ke depan. Dan kedua itu harus selalu percaya diri dengan kemampuan teman-teman. Jadi kayak tekanan, tuntutan di luar sana tuh jangan dijadikan sebuah kayak tekanan atau beban, tapi coba itu dijadikan sebuah kayak oke, emang ini adalah jalan aku, maka aku harus mempertanggungjawabkan itu. Terus ini yang paling penting, teman-teman harus tahu batas kemampuan teman-teman itu sampai mana gitu. Kalau emang udah merasa capek, teman-teman udah kayak benar-benar ngedown, ya udah, lebih baik teman-teman cari kegiatan sesuatu yang itu benar-benar bisa membuat teman-teman bisa kembali lagi stamina-nya gitu. Karena nanti ketika udah kembali lagi, teman-teman akan lebih enjoy menjalankan setiap kegiatannya gitu. Jadi benar-benar harus tahu kemampuan batas teman-teman, gak usah dipaksakan. Kalau emang udah nggak kuat, udah ngerasa kayaknya aku udah lelah banget, jadi udah cukup sampai situ, teman-teman lebih baik istirahat sejenak untuk melanjutkannya kembali nanti. Ya, ini tips yang sangat berguna ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngikutin nih cara Kak Fitri biar nggak ngerasa insecure lagi tadi ya. Terus bisa mengontrol diri sendiri gitu ya, biar nggak capek gitu kan ya. Ternyata banyak sekali yang bisa didapat nih ya dari Kak Fitri, yang dari tadi udah ngomong panjang lebar, udah banyak banget motivasi juga dari Kak Fitri. Kak Bella juga. Aduh, luar biasa. Iya. Ini udah masuk ke penghujung acara ya. Aduh, sedih ya. Tapi mungkin dari teman-teman nanti bisa bisa ngikutin tadi ya yang diomongin Kak Fitri, pelan-pelan gitu, harus tetap semangat. Terus tadi Kak Fitri juga bilang kalau mental health itu sangat penting buat kita semua. Terus kita harus mengontrol diri sendiri juga ya. Terus kita harus tahu batasan diri kita sendiri, nggak boleh terlalu capek. Kalau capek istirahat dulu, baru kembali ke aktivitas seperti biasa. Iya, seperti itu. Mungkin sekarang acara ini mau berakhir nih Kak.
sebelumnya terima kasih udah mau mampir nih ngobrol-ngobrol. Iya, tapi teman-teman jangan sedih karena nanti kita akan balik lagi ke episode-episode selanjutnya yang lebih seru, terus lebih menarik lagi tentunya dengan narasumber yang istimewa. Oke, saya Bella pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi di acara podcast asik setiap Sabtu dan Minggu jam 8 malam. Saya pamit undur diri dan Kak Fitri terima kasih. Iya, terima kasih kembali juga Kak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.